Senin ya, kemarin, itu lumayan banyak yang belum selesai. Jadi, alhamdulillah yang di sore hari ini ya kebanyakan sudah menyelesaikan di atas 90% dan ya tentu dan bisa dibilang ini mayoritas sudah selesai ya. Ya, jadi progresnya lumayan bagus semua. Nah, dari kita sebentar, jendela. Ya, izin share screen dulu ya. Ya, jadi dari kami sudah melakukan rekap nilai Bapak Ibu ya dari eh, tiga, tiga grup yang masing-masing mengerjakan satu assignment ya, di mana Bapak Ibu sudah menyelesaikan materi-materi assignment 1 yang sifatnya dasar ini, alhamdulillah, tapi ya di sini kita bisa lihat masih ada yang belum tuntas penuh juga. Ya, ini pastinya nanti akan berpengaruh ke penilaiannya Bapak Ibu ya. Ya, karena harapannya waktu pertemuan pertama kemarin yang kita harapkan kan Bapak Ibu bisa menyelesaikan materinya dulu ya. Karena kita sendiri paham Bapak Ibu di sini semuanya belajar juga. Jadi kita tidak melihat nilai-nilai, bukan nilai-nilai ya. Jadi kan ada tugas juga di dalam Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu belajar, diberi kuis-kuis kecil. Nah, kita tidak melihat benar tidaknya atau perolehan nilai yang Bapak Ibu dapatkan di kuis-kuis tersebut, tapi lebih ke penyelesaiannya. Karena kita pahami ya Bapak Ibu semua belajar juga, jadi kasih kuis mendadak juga pasti ada pertanyaan yang asing, kemudian belum paham jawabannya. Jadi begitu ketemu kuis itu, setelah terus melanjutkan materinya ternyata oh iya kemarin oh ya yang kuis itu ternyata jawabannya begini gitu ya. Jadi kita tidak melihat nilai dari penyelesaian kuis, tapi progres penyelesaiannya kuisnya Bapak Ibu ya. Dan kemarin juga saya sempat ada memberitahu ya, jadi kalau Bapak Ibu hanya sekedar menyelesaikan assignment-nya saja, cukup di next 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 gitu ya, itu ketahuan ya Bapak Ibu ya. Nanti saya bisa tunjukkan di sini. Jadi ini ada penilaian buat kami juga ya. Dari kami juga melihatnya kan, wah Bapak Ibu ada yang skip-skip nih. Ini beneran dibaca atau tidak, atau dipahami atau tidak ya? Karena pada dasarnya kan kita mengharapkannya Bapak Ibu juga dapat ilmunya juga dari sini ya. Karena ini sifatnya online. Ya kalau sifat belajar mengajar biasa, ya kalau belajar yang seperti biasa yang tatap muka kan kita bisa saling diskusi juga Bapak Ibu ya. Cuman karena di sini sifatnya online yang benar-benar cuman ini materi, tolong dipelajari, nanti ada tugas dan sebagainya akan dikerjakan juga. Jadi ya kita ngikutin platform yang ada dulu Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita coba review satu-satu ya. Di sini harusnya kita ada 3 grup. Yang pertama grup renewable energy yang di mana saya penanggung jawabnya, mekatronik dan fluid power itu dengan Pak Eka. Namun Pak Eka sepertinya belum bisa hadir, ada kegiatan juga. Mungkin beliau bisa join nanti di tengah-tengah ya. Ya, jadi overall progress Bapak Ibu itu dominan yang di renewable energy sudah menyelesaikan course-nya. Nah, tapi di sini bisa kelihatan Bapak Ibu ya, ini ada poin-poin dari kuis-kuis yang Bapak Ibu kerjakan. Nah, saya tidak mau highlight, tapi mungkin Bapak Ibu bisa memperhatikan ya, ada sedikit anomali di beberapa baris. Nah, itu yang bisa saya bilang ada yang nge-skip, ada yang gimana gitu ya, jadi poinnya tidak keluar. Ya, untuk renewable energy, Bapak Ibu terima kasih banyak perjuangannya udah menyelesaikan assignment 1 dan sekarang sudah lanjut ke assignment 2 ya. Nah, kalau di kemarin di renewable energy itu garis besarnya bagaimana renewable energy, bentuk-bentuknya, cara pengolahannya,
dan pemanfaatannya. Nah, sekarang harusnya ketika Bapak Ibu sudah masuk di assignment 2 udah fokus ke pengolahannya ya, lebih terfokus ke salah satu jenisnya yaitu energi surya ya. Ya, Bapak Ibu silakan dilanjutkan kembali assignment 2-nya. Harapannya materi yang disampaikan di assignment 2 cukup bisa membantu Bapak Ibu ya. Berlaku juga untuk semuanya. Jadi harapannya di assignment 2 ini materinya sudah mengerucut ya Bapak Ibu ya, udah fokus ya. Jadi materi di assignment 2 ini akan banyak keluar untuk di tes akhir ya. Ada juga sih dari assignment 1, ibaratnya itu yang penyokong supaya kita bisa memahami di assignment 2. Jadi nanti di tes evaluasi yang nanti sifatnya online juga, kita bantuan LX juga, materinya akan mengambil dari assignment 1 dan assignment 2, namun kisi-kisi dominan di assignment 2. Ya, dengan harapan Bapak Ibu yang kemarin di assignment 1 agak oke, ini ya, belajarnya agak ini, ya mungkin sekarang bisa lebih menyiapkan diri Bapak Ibu ya. Jadi harapannya di assignment 2 bisa sedikit fokus belajarnya, dan juga nanti menyelesaikan tugas akhirnya bisa dikerjakan dengan baik dan bisa lulus semua ya. Nah, ini untuk renewable energy, alhamdulillah semua dominan baik. Yang untuk mekatronik ada beberapa ya. Nah, di bagian penyelesaian pun masih ada yang bolong-bolong, belum tuntas. Nah, jadi ya mungkin Bapak Ibu nanti penilaiannya akan sedikit berbeda ya dengan yang tuntas dan menyelesaikan tugas. Jadi overall pengerjaannya nanti kita akan kalkulasi semua dari data-data ini untuk menentukan nilai-nilai yang akan Bapak Ibu peroleh di akhir nanti. Kemudian untuk yang fluid power juga cukup baik progresnya. Bukan cukup ya, udah selesai semua malah. Saya tidak melihat ada satu kata yang berbeda dengan yang lain. Baik, grup fluid power Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sukses menyelesaikan semua materi Bapak Ibu, terima kasih. Overall ini sudah kita rekap nilainya dan juga sebentar saya share screen lagi. Ups. Ah, ya. Jadi Bapak Ibu, agenda kita untuk hari ini review assignment ya. Jadi tadi kita sudah melihat garis besarnya, nanti mungkin kalau Bapak Ibu butuh dokumennya nanti kita coba rekapkan yang baik ya, dan nanti bisa di-share juga ke personal, nanti kita coba bantu ya untuk bahan evaluasi juga. Untuk review assignment tadi kita sudah melihat Bapak Ibu ya sudah menyelesaikan assignment 1 dengan hasil cukup baik semua, walaupun masih ada yang kurang-kurang sedikit ya, yang kurang-kurang mungkin bisa diperbaiki di assignment 2 Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini yang akan kita share juga karena sebenarnya ini harusnya kita jelaskan di awal, cuman kemarin kita banyak diskusi juga Bapak Ibu dalam penentuan output dari kegiatan ini. Ini baru kita ibaratnya baru kita rampungkan di tengah jalan Bapak Ibu dari proses juga, kita juga memikirkan bagaimana proses penilaian dan pemberian awarding buat Bapak Ibu nanti setelah mengikuti kegiatan ini. Jadi untuk di akhir penyelesaian micro credential training ini Bapak Ibu, untuk penilaiannya kita alokasikan menjadi 4 poin ini Bapak Ibu ya. Jadi bobot keseluruhan adalah 100 poin ya. Di mana assignment 1 itu full mark-nya atau bobot penuhnya 20%, assignment 2 juga 20%, nanti tes evaluasi akhir 30%, dan ada ada final project nanti bobotnya 30%. Ya. Jadi ini yang kita sepakati bersama untuk penentuan Bapak Ibu nilainya bagaimana di akhir kegiatan ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa
apa, eee, sudah tahu di assignment 1 bobotnya seperti ini, jadi Bapak Ibu di assignment 2 mohon diperbaiki ya Bapak Ibu ya. Ya, kemudian, cara kita memberikan nilai di, assignment ini, yang di mana bobotnya masing-masing 20%, itu kita melihat dari penyelesaian materi, ya. Jadi penyelesaian materi ini berapa persen Bapak Ibu menyelesaikan, materinya ya. Tadi bisa dilihat ada yang 100%, ada yang masih 50%, itu akan mempengaruhi, nilai penuh dari assignment-nya ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu full, nah ini sudah masuk kategori bagus ya. Dan pengerjaan tugas. Jadi Bapak Ibu menyelesaikan materinya 100%, tugasnya dikerjakan walaupun nilainya mungkin ya dari tugas itu banyak yang nilainya, bukan bukan banyak nilainya ya, lebih ke, "Wah nilai saya jelek Pak di tugas yang di bagian ini, nggak apa-apa, yang penting pengerjaan tugasnya." Jadi kalau kita lihat di progresnya itu Bapak Ibu menyelesaikan semua tugas, itu kita akan beri nilai penuh. Jadi Bapak Ibu nilainya apa, penyelesaian materinya 100%, tugas-tugas semua dikerjakan, itu kita akan beli nilai 100 ya. Jadi tidak berdasarkan, nilai. Contoh seperti ini, eee, saya share lagi jadi biar agak transparan aja ya buat Bapak Ibu juga bagaimana kami menilai. Oke, jadi saya ambil contoh yang maaf, renewable energy. Oh, ini yang assignment 2, maaf, assignment 1 review. Jadi mungkin izin Bu Ati ya, saya kita buka sedikit progres penyelesaian Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu, progresnya 100% ya. Jadi ini sudah masuk kategori aman ya. Terus saya akan masuk ke dalam mengecek Bapak Ibu mengerjakan tugas-tugasnya atau tidak ya. Jadi, untuk yang renewable energy tugasnya itu ada di modul 1, modul 3, dan modul 6 ya. Di bagian renewable energy, introduction, alternative energy, dan sustainability. Jadi saya akan membuka renewable energy. Nah, di sini keluar progres Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, jadi oke, harusnya. Nah, jadi sebenarnya saya melihat dari sini saja. Jadi seluruh penilaian dapat ini oke. Kemudian saya cek lagi di apa, yang modul ketiga. Modul kedua tidak ada tugas ya. Jadi modul kedua itu tidak ada tugas karena full materi ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada. Kemudian saya cek di modul ketiga. Yang ini yang paling banyak Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti lama banget di sini karena materinya banyak sekali memang. Ya. Jadi ini akan saya cross check satu-satu ya, benar-benar dikerjakan semua. Oke, aman Bapak Ibu ya. Ini aman. Dan terakhir di assignment di modul ke-6 sustainability. Jadi bagaimana Bapak Ibu belajar keberlanjutannya Bapak Ibu ya, sustainability dengan penggunaan energi terbarukan. Nah, ini juga ada nilainya. Saya bisa lihat di sini, oke, dikerjakan semua. Bapak Ibu, saya bisa bilang, Ibu Ati, saya bisa bilang lulus, bisa dapat full point. Ya, jadi Bapak Ibu progresnya sudah 100%, ketiga tugas, semua tugas yang ada ya, karena di renewable energy untuk assignment 1 ini tugasnya ada di 3 modul, yang di pneumatik dan, mekatronik, karena Pak Eka yang nyusun, Pak Eka yang lebih tahu tugas-tugasnya. Jadi, ya itu kita akan mengecek tugasnya dikerjakan atau tidak. Kalau benar-benar dikerjakan, ya jadinya kita bisa beri nilai Bapak Ibu ya, seperti itu. Karena kalau kita juga menilai tadi benar salahnya, ya kita bisa memaklumi Bapak Ibu baru belajar semua. Jadi maklum, pasti masih banyak yang
mungkin dalam menjawab, pertanyaan masih keliru, tapi setidaknya kita bisa belajar dari kekeliruan tersebut ya Bapak Ibu. Ya, jadi ya masih ada yang 99%. Oke, kurang dikit ya 99%. Oke. Ya, jadi itu cara kami menilai Bapak Ibu ya. Jadi nanti di assignment 2 juga akan seperti itu. Jadi nanti di akhir sambil jalan pun sebenarnya kita memantau Bapak Ibu progresnya Bapak Ibu seperti sudah sampai mana gitu ya. Jadi kalau ada yang mulai telat-telat dikit ya kita info ke tim panca, "Pak, mohon didorong dikit ini, telat." Tapi ya kita juga kadang mikir mungkin mau dikerjainnya Sabtu Minggu kali ya kalau ada waktu. Ya kita cuma notif kalau yang ini agak terlambat. Jadi, apa, buat notifikasi saya biar nanti di hari akhir pekan, kalau memang direncanakan di akhir pekan, untuk belajarnya, baru bisa dikerjakan. Karena memang harapannya kita maunya Bapak Ibu ketika kita review assignment lagi di assignment kedua nanti, itu progresnya lebih baik dari ini ya. Harapannya semua sudah 100%, jadi, pas evaluasi kita jadi lebih Bapak Ibu jadi lebih, percaya diri mengerjakan tes-tes yang ada ya Bapak Ibu ya. Oke, balik lagi, bentar, ya. Jadi pembobotan untuk assignment 20% tadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita mengecek progres penyelesaian materi Bapak Ibu dan juga tugasnya dikerjakan atau tidak. Nah, jadi tadi bobotnya 100% Bapak Ibu, full mark-nya 20% ya Bapak Ibu bobotnya untuk assignment. Nah, kalau misalnya ada tugas yang tidak dikerjakan, kemudian, progresnya, oh maaf ini bukan tugas, eee, progres. Ya, jadi kalau assignment-nya tidak maksimal, tidak 100%, ya itu ada pertimbangan sendiri Bapak Ibu ya. Jadi ya harusnya kalau tadi Bapak Ibu menyelesaikan dan tugasnya tuntas itu 100, kalau progresnya kayak tadi misalnya cuma 99% berarti ya turun dikit ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi penaltinya ada 2. Jadi kalau progres assignment-nya tidak maksimal, kita akan cross check dulu, kita lihat progresnya berapa persen dan kita akan cek tugasnya dikerjakan atau tidak. Jadi kalau misalnya ada tugas yang tidak dikerjakan tentu akan mengurangi, nilai untuk, assignment-nya Bapak Ibu ya. Jadi penaltinya cuma 2, kita melihat progresnya Bapak Ibu di assignment dan juga tugasnya dikerjakan atau tidak, ya. Ya, bukan dari kita, eee, sebentar, oke. Jadi untuk assignment 2 nanti yang akan selesai di tanggal 19, mohon diperhatikan Bapak Ibu ya. Dan juga, tadi saya sudah sampaikan mungkin, untuk tes evaluasi itu akan melihat, dominan di apa, materinya lebih banyak diambil dari assignment 2. Jadi, silakan pelajari assignment 2-nya dan juga nanti untuk, setelah dari assignment, assignment 2 lanjut ke tes akhir, nanti akan ada final project Bapak Ibu ya, di mana Bapak Ibu akan diberikan, kit yang sesuai dengan, materi belajarnya. Jadi nanti di sana Bapak Ibu di final final project juga akan diberikan tugas, eee, yang berhubungan dengan yang Bapak Ibu sudah pelajari. Ya, jadi kalau, untuk yang solar energy berarti nggak jauh-jauh dari sistem solar energy ya Bapak Ibu ya.
Terus kalau yang untuk pneumatik, yang mekatronik dan pneumatik nggak jauh-jauh dari materi yang dikerjakan. Jadi kita sebenarnya lebih ke mengharapkan Bapak Ibu melakukan pengamatan dan mengevaluasi ya. Ya, karena ini dikerjakan di tempat masing-masing. Khususnya yang renewable energy ini lebih ke pemantauan, pengamatan dan menganalisa nanti di proyek akhirnya. Di mana bobotnya juga 30%. Jadi overall nanti dari keseluruhan pembobotan tadi 100%, Bapak Ibu udah bisa mendapatkan sertifikat yang menjadi hasil akhir dari kegiatan kita ini Bapak Ibu ya. Ya. Dari saya mungkin itu Mbak Aulia, mungkin dari Pak Tim Panca ada yang mau disampaikan? Iya, Pak. Saya mungkin baca pertanyaan yang dari peserta yang di chat ya, Pak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Indah. Jika dikerjakan tapi salah kan nilainya nol, Pak. Itu nanti penilaiannya bagaimana? Oh iya, jadi sudah menjawab ya Pak, Bu Indah ya. Jadi nilai apa, kuisnya kalau jawabannya salah, kita tidak nilai, yang penting kami tahu Bapak Ibu semua mengerjakan kuisnya, yang penting dikerjakan dulu. Benar tidaknya belakangan, karena kita juga paham Bapak Ibu lagi belajar di saat ini ya. Yang kita lihat ya progresnya Bapak Ibu benar-benar mengerjakan sampai akhir dan juga tugas-tugas dikerjakan. Itu yang kita nilai dulu. Ibaratnya ini kan sebenarnya buat mengapresiasi Bapak Ibu juga ya, karena mudah menyediakan waktu, meluangkan waktu untuk belajar, kemudian mengerjakan materi-materi yang ada di LX. Jadi itu yang kita apresiasi dan jadikan penilaian Bapak Ibu ya untuk kegiatan ini. Karena kalau misalnya kita menilai dari nilai-nilai kuis yang ada, saya nggak yakin banyak yang lolos. Karena bisa jadi kita sendiri juga, saya sendiri juga waktu mengerjakan di awal-awal itu, wah ya ya kayak banyak yang keliru juga karena memang kita pertama kali belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi ya fairnya ya yang penting Bapak Ibu belajar dulu, ikutin materi LX-nya dulu, itu yang kita inginkan, yang kita targetkan Bapak Ibu mengerjakan LX-nya dulu, diikuti materinya, tugas dikerjakan. Udah nggak lebih dari itu. Jadi nggak usah takut Bapak Ibu ya kalau nilainya di kuisnya rendah nggak apa-apa. Kita pahami sama-sama. Nah justru malah mungkin Ibu kalau mengerjakan semua dan progresnya 100%, nilainya Ibu 100, nilai untuk asesmennya dapat penuh Bu, 20%. Mungkin seperti itu ya Mbak Aulia. Oh, berarti yang penting ada progresnya ya, Pak. Ya, Materinya dipelajari, kemudian kuis sama nugget ya, Pak, kalau di LMS itu ya. dikerjakan. Oke. Kemudian, nah ini Pak ada yang menanyakan kan kita ada 3 pelatihan dari rekayasa mekatronika dan pneumatik hidrolik belum ada tuh Pak. Itu kita nunggu Pak Eka atau bagaimana? Sebentar. Sebenarnya karena di sini juga kita lagi ada training ya Bapak Ibu ya. Jadi ada juga Oh iya. training yang lagi jalan dan di-handle oleh Pak Eka. Jadi untuk yang sebenarnya jadinya makanya dikumpulkan semua di Zoom meeting ini ya. Oke Jadi oke. jadi Zoom meeting ini buat nge-review secara keseluruhan tadi, atau mungkin saya bisa tunjukkan lagi nanti nilai-nilainya. Dan juga sekalian menginformasikan masalah sistem penilaian kita ya Bapak Ibu. Karena ya di minggu sebelumnya ketika acara ini dimulai, kita memang belum menyampaikan ya bagaimana cara kita menilai dalam micro credential ini. Karena kita sendiri juga itu masih ada ibaratnya bertanya-tanya, ya apakah kita melihat dari nilai atau melihat dari ini, ya kita sepanjang minggu ini juga mendiskusikan bagusnya gimana, ya kita ambil keputusan ya penilaian yang sangat fair buat kami ya seperti ini. Jadi assignment itu kita melihat Bapak Ibu menyelesaikan assignment-nya tuntas dan juga tugas-tugasnya dikerjakan. Tidak melihat berapa nilai yang Bapak Ibu peroleh di tugas tersebut. Nah, tapi kalau misalnya tugas tidak dikerjakan dan ya walaupun progres 100% Bapak Ibu ya dan tugas tidak dikerjakan ya, kita bisa bilang, wah kita kan jadinya bisa asumsi ya, jadinya lebih ke asumsi, wah ini benar dikerjakan atau sekedar di skip-skip ya. Jadi kan
ya ibaratnya nggak fair dengan yang benar-benar menyelesaikan step by step gitu ya. Jadi ya, ya itu kalau ada yang tidak menyelesaikan tugasnya tapi progresnya bagus, ya tentu ada penaltinya juga. Jadi setidaknya ini buat jadi apa? Uh, Pemberitahuan juga ya. Jadi nanti di assignment 2 tolong nih bisa di Bapak Ibu ya, mungkin karena kegiatan ini bisa dibilang tidak langsung Bapak Ibu kerjakan di apa, kita tidak tatap muka gitu ya. Jadi ya memang harus meluangkan waktu untuk kegiatan ini untuk dikerjakan tugas-tugasnya. Jadi ya maka dari itu kita ya mengapresiasi banget Bapak Ibu mengikuti ini, mengerjakan di waktu luangnya sampai assignment-nya ini selesai. Jadi gitu, lebih ke kita melihat progresnya Bapak Ibu menyelesaikan materi-materinya. Mungkin kelihatan ya harusnya ya. Ya, Bapak Ibu yang mau melihat rekap nilainya ya bisa sambil saya bukakan ini. Mungkin dari renewable energy dulu. Ya, Pak, boleh izin yang bertanya, bawah Pak? tidak usah ya, karena yang jawab komplit saja. Ada yang mau screenshot silahkan. Izin bertanya boleh, Pak? Oh, boleh Pak. Pak, izin Gimana Pak? bertanya boleh, Pak? Ya. Siapa dulu nih? Oh, Ya, Maaf saya Pak, Pak belum Andi tampil Bani Pak. dari Renewable Energy, Pak, pelatihan Renewable Energy. ya gimana Pak? Belum Tadi belum kan saya tampil. melihat di modul 1 itu ada angka sekitar 86%, Pak. Nah, itu penyelesaian tugasnya yang 86% atau nilainya yang 80 sekitar 80-an? Nilainya 86% Pak. Karena Oh, kan berarti ya, jadi apa kan ada soalnya tadi ya Bapak Ibu ya. ya ada Nah, soalnya. berapa benarnya dari total total banyaknya soal, berapa yang benar, itu Oh, nilainya. itu berarti nilai ya, Pak, bukan persentase penyelesaian tugasnya kan Oh ya? bukan bukan, ya lebih ke nilainya. Oh, oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, Pak, izin bertanya boleh, Pak? monggo Bu silakan. Ya, saya izin tanya, Pak Tawakal, saya dari pelatihan mekatronika. Eh, Ya. untuk saya termasuk yang jujur kemarin agak sempat maraton di kegiatan sekolah dan ini sempat apa tersandung-sandung ya kalau bahasa Jawanya tuh Hmm. apa kayak Oh ya. kepala gitu loh Pak. Ya. Tersandung-sandung gitu untuk penyelesaian tugasnya karena terus terang saya sedang dampingi siswa lomba Pak. Jadi, nah kemarin tuh Oh, yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan kalau di skip-skip itu terlihat gitu. Betul, memang saya sempat skip-skip gitu ya karena kan apa terus terang untuk materi mekatronika ini saya dari nol ya Pak ya karena saya terus terang dari jurusan yang berbeda dengan ya. mekatronika sendiri. Jadi tapi saya memilih ini karena kemarin saya sempat ikut pelatihan di salah satu pelatihan itu ternyata dibutuhkan juga mekatronika Pak. Jadi kenapa saya memilih ini dan alhamdulillah lolos. Cuman memang untuk assignment satu ini sempat saya tertinggal dan nilai penyelesaian tugasnya juga mungkin jauh di bawah apa jauh di harapan pihak panitia. Saya minta maaf sekali. Saya insya Allah ya assignment 2 saya usahakan untuk sesuai apa yang diminta panitia. Hanya Hmm. yang saya tanyakan untuk assignment 2 ini apakah sama dengan yang Bapak sampaikan tadi barusan? Yang pertama untuk tesnya itu apakah memang banyak di assignment 2 atau ada di review assignment 1, Pak? Terus untuk satu, untuk materi yang di assignment 1 ini secara globalnya apa maksudnya ada kayak downloadan materi gitu nggak, Pak? Terutama yang terutama untuk saya yang bagi belajar dari nol ya, Pak ya. Ya. Itu yang pertama, Ya. apa yang kedua terus yang ketiga apa ya tadi ya? Saya sempat lupa. Yang ketiga ini kalau tadi saya memastikan saja Pak, yang pertanyaan dari Bu Indah, itu kan saya sempat salah tuh Pak di nol. Misal saya memang sengaja salah supaya saya bisa screenshot dari kemarin tuh saya belajarnya waktu saya jawab yang tugas di dalam assignment itu saya screenshot Pak karena memang saya pengen tahu kan. Jadi saya Ya. sempat udah coba salah karena saya bacanya kan juga bahasa Inggris Pak. Ngapunten minta maaf Oh ya.
kesulitannya juga bahasa Inggris ketika saya terjemahkan jadi bolak-balik diterjemahkan di Indonesia itu sempat nggak nyambung. Jadi ketika saya SS itu saya sengaja salah gitu loh Pak. Itu memang betul yang Bapak sampaikan itu tidak ternilai ya, yang dinilai hanya progres sampai assignment semua selesai. Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak, minta maaf jika terlalu banyak. Ya, pertanyaan nomor 1 dan nomor 3 tadi pada saya hampir sama Bapak Ibu ya. Ibu ya. Jadi ya kalau memang ada nilai yang salah itu tidak akan kita nilai Bapak Ibu ya. Jadi memang ya sebenarnya targetnya kita juga sudah menduga dan memang lebih mengharapkan sebenarnya Bapak Ibu ya dari perencanaan kegiatan ini ya. Jadi guru-guru yang benar-benar baru yang mengikuti yang masuk ke LX ini dan microcredential ini. Karena harapannya memang ya setidaknya sebelum masuk ke materi, misalnya di tempat Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu juga sudah ada buku-buku atau referensi yang memang untuk materi yang dimaksud. Ya harapannya ini jadi gerbang buat Bapak Ibu untuk mengenal topiknya dulu ya. Misalnya tadi Bapak Ibu di mekatronik ya. Ya, jadi kalau jadi Ibu tadi ngerjakan tugas-tugasnya, ada yang salah, nggak masalah Bapak Ibu, nggak masalah ya, nggak masalah Bapak Ibu. Jadi walaupun salah, tapi yang penting Ibu ngerjakan. Yang penting Ibu ngerjakan tugasnya itu diklik, tercentang, dikonfirm, walaupun salah, ini kita akan nilai dikerjakan. Jadi kan walaupun di situ salah, Bapak Ibu jadi tahu kan yang nanti benernya kayak gimana Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak ngelihat nilai. Jadi di sini ada nilai ya, mungkin di sini ada nilai. Kita tidak melihat nilai yang ada di sini Bapak Ibu ya. Jadi walaupun di sini ada angka, kita tidak nilai, tapi yang kita lakukan adalah saya akan mengecek satu demi satu materi yang tadi ya, yang Bapak Ibu kerjakan. Misalnya mekatronik, maaf, ini assignment 2. Jadi apa yang saya dan Pak Eka lakukan adalah kita cek satu demi satu peserta ya. Jadi izin Pak Ahmad Burhanuddin kita intip pekerjaannya. Ya sebenarnya kalau ini ya, kalau mau cepatnya kan Bapak Ibu kita Belum melihat di-share screen, tadi. Pak. Belum di-share screen, Maaf, Pak. belum ya? Maaf. Belum, Pak. Dari tadi belum, Pak. Maaf. Ya, oke. Jadi, ya, saya back dulu. Jadi yang tadi ya, jadi maaf mekatronik. Jadi walaupun di setiap topik ini ada nilai Bapak Ibu ya, ini kan nilai dari kuis-kuis yang Bapak Ibu kerjakan ya. Ini kita tidak jadikan nilai Bapak Ibu. Ya, jadi walaupun di sini 90%, 100, itu tidak kita nilai, tapi kita lebih melihat Bapak Ibu mengikuti kuisnya atau tidak, di kuisnya dikerjakan atau tidak. Ya, ini lebih fair, buat kami itu lebih fair, karena ya bisa jadi kan di grupnya Bapak Ibu ada yang sudah ibaratnya sudah khatam atau sudah mekatronikanya sudah bagus, ilmunya udah tinggi gitu ya, dan contoh Ibu baru mulai, kan kalau tiba-tiba dikasih kuis seperti itu kan tidak fair ya Bapak Ibu ya. Jadi ya bisa jadi kalau dievaluasi nilainya yang sudah lebih paham lebih tinggi dari yang belum paham sama sekali, pasti nilainya rendah. Nah kita jadi ya kita bilang ya kita kemarin kesepakatannya kita nggak lihat itu, yang penting Bapak Ibu tugasnya dikerjakan. Bapak Ibu mengerjakan assignment-nya, tugas-tugas yang ada dijawab dan dikerjakan ya. Jadi walaupun yang penting di sini ada nilai ya. Ini Pak, ya nanya, maaf. Pak. Gimana Pak? Nanya Pak. Saya selesaikan dulu mungkin Pak ya. Ya biar clear aja dengan ibunya. Jadi di sini ada nilai kita tidak tidak lihat nilainya. Yang lebih kita lakukan adalah cara kita menilai tadi Bapak Ibu saya sudah demokan di awal. Jadi kita masuk ke assignment-nya Bapak Ibu ya. Ini kan ada progresnya masing-masing ya. Kita ngelihat progresnya dulu. Oke, ada yang 100%, ada yang 26% gitu ya. Ini bervariatif ya. Ya.
Yang 100%, izin Bapak Ahmad Burhanuddin, kita intip dulu ya kerjaannya. Ya, Pak. Kita akan mengecek Bapak Ibu ngerjakan tugas-tugasnya atau tidak. Ya, jadi di pneumatik fundamental ya. Kita klik review. Nah, di sini ada tugas-tugas. Nah, ini akan kita bandingkan dengan rekap yang kita punya. Jadi ya di rekap yang kita punya itu ada list keseluruhan tugas-tugasnya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang kurang satu, misalnya di sini ada chemical composition sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 nilai ya. Kalau di rekap full kami ada 8 misalnya, berarti kan ada -1 Bu ya. Nah itu jadi catatan. Itu bisa jadi penalti. Ya kecuali semuanya dikerjakan, tidak masalah di sini 0 atau 1 ya, tidak masalah benar atau tidak. Tapi kita melihatnya seluruh di sini ada sesuai dengan rekap keseluruhan kita. Ini Bapak Ibu bisa dapat nilai penuh ya. Ahmad Burhanuddin ini dapat penuh ya. Gitu. Jadi kita ngelihatnya itu Bapak Ibu, tidak melihat nilai dari kuis yang Bapak Ibu kerjakan. Kemudian yang kedua tadi yang masalah materi Bapak Ibu ya. Bu ya. Kalau materi sebenarnya kalau Ibu search di sini harusnya materi-materi yang tambahan untuk yang mekatronik harusnya masih ada. Ya gimana ya bahasanya? Kita sih nggak mau membebankan Bapak Ibu untuk nambah materi ya, karena kita Halo, bisa bilang juga materi izin yang Pak kita Tawakal, sudah biar assign. saya aja yang jelasin. Ya, gimana Pak? Biar saya aja yang jelasin. Oke, Bapak Ibu, jadi biar lebih clear nih ya penjelasannya. Jadi di assignment ini itu kan ada yang Bapak Ibu kerjakan secara teori, hanya tinggal membaca, melihat video dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada kuisnya. Kita anggap itu sebagai kuis lah. Ada pertanyaan yang kemudian Bapak Ibu harus jawab ya. Entah benar ataupun salah. Ketika Bapak Ibu jawab benar ataupun salah itu nanti akan ada penjelasannya. Jawabannya sebenarnya apa dan kenapa jawabannya itu, gitu kan. Nah, sekarang yang nanti kita akan lihat sebagai penilaian untuk assignment ini adalah progresnya. Karena ini kan assignment itu sebenarnya adalah proses pembelajarannya. Gitu. Jadi yang kita lihat adalah Bapak Ibu benar nggak melakukan pembelajarannya seperti itu. Apakah benar nggak dibaca, benar nggak dikerjakan tugas-tugasnya seperti itu. Karena tujuan akhirnya adalah nanti Bapak Ibu untuk mengikuti si ujian akhir dan pengerjaan proyeknya gitu kan. Nah, di mana ujiannya itu nanti, ujian akhirnya ya soal-soalnya adalah soal dari si assignment 1 dan assignment 2 gitu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak kerjakan assignment 1 dan assignment 2, pasti Bapak Ibu tidak akan bisa mengerjakan ujian akhirnya. Sebenarnya begitu. Nah, sehingga yang kita harapkan adalah di assignment 1 dan 2 ini adalah Bapak Ibu mempelajarinya. Jadi kita tidak melihat apakah Bapak Ibu menjawab semua kuisnya dengan benar atau tidak. Tapi yang kita lihat adalah progresnya. Benar nggak dilakukan pembelajarannya? Sehingga makanya kita akan melihat adalah progresnya. Benar nggak dikerjakan 100% atau tidak? Kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan 100% dan semua kuis dijawab, maka kita akan anggap berarti assignment 1 komplit, assignment 2 komplit. Berarti akan mendapatkan nilai penuh. Seperti itu ya. Nanti tinggal presentasinya ya, presentasi totalnya bahwa assignment 1 tuh berapa persen, assignment 2 berapa persen, final project-nya berapa persen, dan tugas ujian akhirnya itu berapa persen gitu. Nah, jadi masing-masing ini akan sangat menentukan. Assignment 1 misalkan Bapak Ibu sudah dapat 100, kalau nanti bobotnya 20%, berarti Bapak Ibu sudah dapat 20 poin dari 100. Kerjakan lagi assignment 2, oh bobotnya 20 poin lagi, berarti dapat lagi 40. Nah, nanti tinggal bagaimana ujian akhir dan final project-nya, seperti itu. Nah, jadi yang kami lihat itu bahwa apakah Bapak Ibu mengerjakan atau tidak assignment 1 dan assignment 2-nya. Karena ini adalah pembelajaran untuk persiapan menuju ke ujian akhirnya. Seperti itu. Jadi pastikan Bapak Ibu pelajari supaya nanti ujian akhirnya Bapak Ibu bisa lulus. Seperti itu. Karena ujian akhirnya itu nanti ada batas nilai minimumnya untuk lulus. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu pelajari. Ya, kemudian dijawab semuanya, entah benar atau salah, itu tidak masalah.
gitu ya. Tapi dijawab, jangan hanya di skip ya, karena kami bisa lihat nanti ini benar dijawab, jawabannya salah atau semua di skip aja pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Kami bisa tahu gitu, seperti tadi yang Pak Tawakal buka. Jadi kita bisa lihat kalau Bapak Ibu 100% tapi ternyata semua kuisnya hanya di skip, tidak dijawab ya, maka itu tidak bisa kita ambil bahwa oh benar nih assignment satunya complete 100%. Kita anggap bahwa itu tidak selesai. Jadi nanti akan ada pemotongan poinnya gitu. Dan juga kalau misalkan oh memang dari awalnya udah nggak mengerjakan, tidak 100%, cuma 80%, itu juga sama, kami akan cek 80% itu apakah dapat nilainya 80 berarti apakah kemudian kuisnya juga dikerjakan semua atau tidak. Kalau kuisnya ternyata tidak dikerjakan semua juga, berarti tidak 80. Berarti akan berkurang dari 80. Nanti kita lihat kuisnya ada berapa banyak, yang tidak dijawab berapa banyak. Gitu. Presentasi perbandingannya nanti kita akan lihat seperti apa. Ya. Jadi intinya di assignment ini tugasnya Bapak Ibu adalah mengerjakan semuanya, dibaca, dilihat videonya, ya kan? Ada kuis dijawab, entah itu benar atau salah tidak masalah. Yang penting nanti sebelum batas waktunya selesai, Bapak Ibu harus sudah selesai assignment-nya. Gitu. Karena begitu waktunya selesai, maka kita akan close, ya. Assignment 1 ini oke lah karena pertama kali kita kasih toleransi, kita tambahkan harinya. Tapi assignment 2 itu tidak akan ada toleransinya ya Bapak Ibu ya. Karena setelah assignment 2 selesai itu kita akan langsung masuk ke ujian akhir. Ya, jadi dipastikan assignment 2 itu selesai sebelum waktunya karena tidak akan ada toleransi untuk penambahan waktu sama sekali. Karena kita akan langsung masuk ke ujian akhirnya. Ya, nah nanti baru ujian akhirnya itu semua adalah isinya hanya soal. Ya, jadi tidak ada lagi teori-teorinya. Ya, soalnya dari mana? Ya dari si assignment 1 dan assignment 2 seperti itu, ya. Dan assignment 1, assignment 2 secara topik itu adalah berkelanjutan. Jadi jangan sampai kayak tadi, oh Pak saya topiknya saya skip doang terus di assignment 2 baru saya pelajari nanti saya ada waktu. Nggak bisa. Karena itu berkelanjutan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu topik 1 assignment satunya hanya skip, begitu assignment 2 baru mau belajar, pasti nanti akan susah ngikutinnya. Ya, karena itu berkelanjutan. Ini yang harus hati-hati ya. Dan kemudian ketika assignment 1 itu waktunya sudah close, maka Bapak Ibu sudah tidak bisa akses lagi. Jadi tidak bisa lagi Bapak Ibu kemudian, oh kemarin saya nggak ada waktu, saya skip, sekarang saya baru ada waktu, saya mau buka lagi assignment 1, udah nggak bisa. Nah itu yang perlu Bapak Ibu pahami, makanya benar-benar dipelajari ya dan diselesaikan sebelum waktunya habis. Seperti itu. Karena kita kasih waktu juga udah panjang Bapak Ibu. Itu totalnya mungkin cuma 8 jam, tapi kita kasih kan berapa hari? 5 hari. Gitu. Nah, jadi kita udah hitung, nih paling sehari Bapak Ibu cuma perlu luangin waktu sejam, 2 jam untuk mengerjakan assignment-nya. Gitu. Nah, itu pun kan kita buka 24 jam. Bapak Ibu mau buka nanti jam 1 pagi, mau jam 10 malam, begitu nyampe rumah, bebas. Gitu. Yang penting batas waktunya sebelumnya sudah selesai. Gitu ya. Jadi terutama assignment 2 nih, saya ingatkan kembali, jangan sampai assignment 2 tidak selesai, karena tidak mungkin ada penambahan waktu lagi. Ya, jadi harus diselesaikan sebelum tanggalnya, karena setelah itu kita langsung masuk ke ujian akhir. Setelah ujian akhir kita akan masuk ke pembuatan proyeknya. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ya, terima kasih. Oke, Pak, terima kasih Terima kasih Pak sama-sama. Eka. Pak, boleh nanya lagi, Pak? Izin bertanya, Pak. Mohon izin, Pak. Saya Ya, Pak silakan. Hafidullah, Pak, dari tadi, Pak. Silakan Pak. Ya, Dari mungkin Pneumatik, Pak. Mohon izin, Pak, bertanya, Pak. Hafidullah, Mbak Pak. Aulia mungkin sambil bisa di ini ya. Jadi mungkin setelah ini kan batas waktu cuma 1 jam ya, Zoom ini ya. enggak Jadi Pak, kalau bisa misalnya ada pertanyaan, diperpanjang Pak kalau memang perlu. oke. Oh iya, iya. Tadi ada saya lihat mau lihat nilainya ya, yang renewable energy ya. Udah, yang mekatronik, monggo Bapak Ibu ya. Dari Pneumatik nih, Ini Pak. Pak, mau ada yang ini Pak, kalau misalkan nanti hasil yang Bapak lagi tunjukin ini kita share ke grup, kira-kira boleh nggak Pak? Oke, nanti Bu ya, Oh ya, oke Pak. jangan dulu. Tapi nah, ya nanti ada waktunya Pak, kita share ya. terkait buat materi buku ini. nih, Pak. Ya, silakan Pak. Hafidullah nih, Pak, dari SMKN 1 Pulau Ampel. Monggo Pak. Sama mungkin kayak Ibu yang sebelumnya tadi bertanya, saya juga dari nol nih, Pak, nggak tahu nih, karena masih bingung terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada sebelumnya. Eh, Untuk materi nih Pak, saya kan ada apa untuk di-download tuh Pak ya, bisa di-download tuh Pak ya, untuk materi.
Betul. Nah, jadi hasilnya itu tidak maksimal, malah acak-acakan seperti itu, Pak. Jadi artinya ada nggak ya, Pak, bisa nggak ya materi itu dikirim ke grup atau apa gitu, biar kita juga buat baca-baca lagi, karena hasil downloadannya hancur, Pak, gitu. Eh, Gimana tuh, Pak, tuh, untuk materi-materinya? Kalau Bapak downloadnya langsung blek gitu satu materi penuh, terus isinya rapi, Iya. itu tergantung laptopnya, Pak, atau komputernya. Jadi kalau nggak kuat ngeproses, karena itu kan sebenarnya cara ngedownloadnya itu dia taruh di RAM dulu, dia ambil satu halaman, masuk-masukin gitu ya. Nah, iya itu hasilnya Nah, itu kalau malah ya error. emang ah, kita coba komunikasikan dulu diskusikan dulu internal Iya, Pak ya. jadi biar buat Biarkan pembelajaran dia kami juga di sini gitu kan. siap, ya. Nah, Karena mungkin itu sih butuh Pak waktu juga Pak kendalanya Pak. untuk Pak. downloadnya. Terima kasih Pak. Silakan Bapak. Assalamualaikum, Ya, Pak. ya Pak. Pak, Bismillahirrahmanirrahim. boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. menambahkan yang tadi Pak, Pak Oh ya, Tawakal dan Pak Eko. Bu, Halo? ya silakan Bu. Iya, Tambahkan yang dulu. tadi saya belum boleh menambahkan Pak, yang tadi itu terkait dengan penjelasan dari Pak Eka terkait sama mekatronika. Ini terus terang tadi nyambung sama yang Bapak Hafidullah tadi. Kan kita masih terus terang kalau saya pribadi kan memang betulan dari nol ya Pak ya, karena terus terang saya juga dari jurusan berbeda. Nah ini balik tadi memang di mana di lamanya Vesto itu ada beberapa yang bisa di-download seperti kayak standar DIN segala macam itu ada memang. Cuman kan itu kan hanya sebatas itu ya Pak. Untuk materi yang totalnya itu loh Pak, yang kami maksud gitu. Terutama tentang yang kami baru-baru terus terang Oke. ada di sini jurusan yang terkait sama mekatronika, maksudnya berkaitan. Tapi ketika saya tanya, aku ini durung sorry maaf saya translate dulu. Nah ini aku dulu juga belum gitu Pak. Jadi saya bingung. Aduh, ini saya tanya sama siapa gitu loh. Saya terus belajar dari SS yang saya jawab dari assignment tugas dari assignment terus saya juga belum selesai sama saya cuma menyelesaikan progresnya masih 66 karena benar-benar kemarin itu maraton kegiatan sekolah Pak. Gitu. Mungkin itu aja mohon pencerahannya dari panitia. Makasih Pak. Gitu. Ya, baik. Coba jawab Bu ya. Jadi kalau untuk materi kita coba tampung dulu ya. Karena sebenarnya untuk mendownload materinya itu kan ya kalau Bapak Ibu mau dapat file materinya lagi itu ya ini sebenarnya secara sistem belum terlalu dia nge-PDF-in tapi per layar gitu Bu ya. Jadi membebani komputer juga. Jadi ya itu mungkin yang udah nyoba ekspor nyoba download itu berasa tuh di laptopnya. Jadi kita tampung dulu, kita coba bantu diskusi internal dulu. Jadi kalau kita bisa provide ya oke, nah kita nanti lihat Bapak Ibu ya. Ya karena ini dari keseluruhan materi karena page-nya juga lumayan banyak, pasti butuh waktu juga buat kami untuk menyiapkan file-filenya jadinya Bapak Ibu ya. Dan butuh komputer yang standby untuk kerja berat. Tapi ya kita coba tampung dulu Bapak Ibu ya. Siap Bapak. Siap. Assalamualaikum Pak. Baik Pak ya, tadi silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tawakal untuk informasinya sangat penting Pak. Mohon izin Pak, ngapunten untuk rekap progres belajarnya bisakah dikirim Pak di grup untuk kita tahu bagaimana progres kita belajar gitu Pak. Sehingga nanti itu menjadi dasar kita untuk semangat dalam belajar Pak ngoten Pak. Rekap yang nilai yang saya share ini kah Pak? Ya betul. Yang ya anak Siap. 3 itu Pak mungkin bisa di-share di grup sehingga nanti teman-teman bisa tahu progresnya belajarnya seperti ini berapa persen ngoten Pak. Ya. Nanti kita coba fasilitasi Pak ya. Ditunggu dulu. Ya. Tidak akan hari ini karena kita juga masih ada mau direkap diperbaiki dalam ininya Terus yang kedua Pak terkait dengan tadi yang materi dari jenengan tadi Pak belum tampil apakah bisa di-share Pak ya file materinya tadi yang PowerPoint Pak yang PowerPoint PowerPoint ya yang tadi
yang awal tadi. Sebentar. Oke. Soalnya tadi belum jalan, Pak. Jadi hanya covernya saja, Pak. Ngoten. Oh gitu? Iya, Iya, Pak ya? belum jalan, ya. Waduh, sepertinya internet di tempat saya yang Iya, Pak. Di sini lambat juga ini. hujan deras, Pak. Hujan deras di sini. Oke, Pak. Yang ini ya? Belum, Pak. Itu yang LMS-nya, Pak. Sanes. Yang tadi yang PowerPoint, Pak. Seperti masih loading ini. Sebentar. Oke. Iya, masih LMS-nya. Oke. Hujan deras, Pak. Petir juga. Stop share. Sebentar. Saya salah klik kayaknya. Jendela. Oh iya, salah. Harusnya nggak PowerPoint. Oh iya, Ini ya. betul. Ya, siap, Pak. Betul, Pak. Nah, ini. Jujur pribadi Pak, Bapak butuh ya? Karena di sini sendiri saya tidak ada yang terlalu penting sih Pak. Cuman untuk memberitahukan aja ini. Kalau ya kemarin Iya. sebelumnya kita Oke. di meeting sebelumnya Oke. kita belum menentukan penilaian buat Bapak Ibu Oke. di micro credensial ini. Jadi ya di review assignment 1 ini biar clear ya Bapak Ibu juga clear bagaimana kami menilai cara belajarnya Bapak Ibu di micro credensial ini. Jadi ya kalau tadi assignment 1-nya mungkin agak kurang dikit, ya semoga di assignment 2-nya bisa diperbaiki Bapak Ibu ya, karena lumayan Pak 20%. Jadi kalau Bapak Ibu cukup mengerjakan, cukup membuka materinya, selesaikan sampai tuntas, tugas-tugas dikerjakan, 20% ini sudah dijamin. Terus nanti assignment 2 juga seperti itu, 20% sudah dijamin. Jadi total pokoknya Bapak udah 40 nih. Nah, tes evaluasi nanti ya semoga nilainya bagus ya, 30%. Jadi udah 70 Pak nilainya nih. Final project lagi nanti dikerjakan ya bagus tidak overall ya harapannya ya nilainya Bapak Ibu mentok-mentok paling rendah bisa di 80 lah Pak ya. 70, 80 paling rendah misalnya, terus yang benar-benar menyelesaikan dengan baik ya 90 ke atas. Ya, cuma sekedar memberitahukan ke Bapak Ibu aja, jadi bagaimana kami menilai di ini, jadi tidak serta-merta, oh kemarin enggak, jadi takutnya Bapak Ibu berpikiran karena kemarin tidak kita sampaikan di pertemuan awal ya, Bapak Ibu begitu menyelesaikan assignment 1 ada kuis-kuis ini, wah saya salah, waduh tadi salahnya udah banyak, waduh nilai saya jelek nanti, enggak Pak ya, kita nggak nilai dari nilai-nilai kuis tadi. Yang penting Bapak Ibu ngerjakan kuisnya, udah aman. Iya, Itu Pak. aja. Siap, Pak. Tapi kalau Siap, Pak. ini butuh, ya udah nanti saya coba Pak ya. Satu lagi, Pak. Boleh, Pak? Satu lagi, Pak. Terakhir, Pak. Ya, silakan Pak. Iya. Untuk betul tadi yang disampaikan oleh Pak Tawakal bahwasanya untuk ini kan lebih ke progres belajarnya, Pak ya. Jadi tidak berbasis nilai. Soalnya kan progres belajar juga penting untuk kita sebagai pendidik. Jadi mungkin Bapak Ibu juga ada yang baru, ada yang lama. Ini kan menyesuaikan juga dari hal-hal ini. Dan ini harus kita pahami. Harus kita pahami apa yang sudah tadi diutarakan juga sama Pak Tawakal, kita di sini berbasis progres atau proses belajarnya Pak Nggih. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan berbasis nilai nanti kan ada kekhawatiran gimana, Bapak Ibu juga nervousnya juga, itu juga pengaruh dengan mentalnya juga. Jadi betul yang disampaikan oleh Pak Tawakal, lagi kita belajar pelan-pelan sampai dengan progresnya 100%. Ngoten nggih Pak nggih. Siap, betul Pak. Matur nuwun Pak Tawakal tadi bimbingannya, penjelasannya. Mohon izin nanti untuk yang progres belajarnya Pak ya, filenya itu sangat penting buat kita untuk bisa dibagikan di grup. Mungkin nanti teman-teman bisa sebagai referensi untuk peningkatan ke depannya Pak ya di assignment kedua Pak. Ngoten. Siap, ya. Oke, matur nuwun Pak Tawakal. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya, Pak. Ya, silakan Pak. Untuk training kit, apakah sudah ada info, Pak? Kapan dikirimnya? Begitu, Oke, terima itu kasih. nanti akan diupdate berkala ke Bapak Ibu ya. Ya. Nanti yang penting Bapak Ibu tuntas dulu assignment 2-nya ya, baru pikirkan training kit. Berarti Kalau dipikirkan sekarang setelah
nggak Berarti fokus setelah dulu, Pak. assignment 2 ya Pak ya? Ya, siap. Jadi ya Oke Pak. harapannya, pokoknya sebelum proyek akhir dimulai, Pak, Bapak sudah terima proyek kitnya, jadi begitu jadi begitu hari H proyek akhir dimulai, Bapak Ibu sudah bisa mulai. Oke, baik. Terima kasih Pak. Sama-sama, Pak. Izin bertanya, Pak. Silakan, Pak. Pertama saya kemarin ada kendala tentang kuis. Jadi ada satu kuis yang sudah saya jawab, tapi ketika menyelesaikan asesmen atau modul itu tersebut masih merah, keluar tanda merah gitu kan. Padahal jawabannya sudah saya berikan, kuisnya seharusnya sudah selesai gitu kan. Jadi saya kemarin sudah komplain, saya nggak baca juga, ternyata ada di email disuruh screenshot. Nah, padahal saya sudah tekan tombol komplit aja lagi kan, cuma satu kendala aja tuh. Nah, nanti apakah itu berpengaruh terhadap penilaian karena padahal kuisnya sudah terjawab, tapi di sistemnya tidak terbaca. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, selama ini saya mengikuti pelatihan ini menggunakan Android, Pak. Karena ini kan ada aplikasinya, jadi saya mengikuti di aplikasi. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah nanti dievaluasi nanti tesnya juga bahasa Inggris, Pak? Ya. Saya jawab Pak ya. Jadi kalau yang ada bermasalah, tapi tadi Bapak lihat nilainya nggak Pak? Dari grup mana Pak? Dari Mekatronik. Mekatronik. Tadi kelihatan ada masalah Pak? Untuk asesmennya mungkin udah komplit ya, cuma itu aja. Kuisnya ada kuis yang merah, jadi saya tinggalkan aja, saya komplit aja nanti. Yang penting Bapak ngerjakan. Aman Pak. Karena dia merah, dia menganggap saya belum mengerjakan, ya. Padahal sudah diisi gitu kan. Ya siap. Lupa ya Pak, pengen lihat jadi nilai saya Pak dari pneumatik Pak. Oh pneumatik ya. Jadi saya jawab lagi Pak ya. Jadi ya terlepas dari yang error, biasanya pneumatik. Iya, pneumatik yang fluid power ini Pak ya, pneumatik hidrolik ya. Ya, saya lanjut. Jadi terlepas dari error yang biasanya muncul di LX itu, kalau sebenarnya memang itu Pak, ada yang terlupakan, terskip, biasanya malah yang terskip itu muncul notifikasinya kalau tidak dikerjakan ya. Jadi kalau yang penting di sini Bapak lihat nilainya ada, berarti progresnya ada, aman. Karena yang kita lihat progres Pak ya, bukan nilainya ya. Nah terus kedua tadi yang masalah, maaf, tadi Pak? Evaluasi nanti, ujiannya nanti. Oh iya, bahasa ya. Defaultnya ini bahasa Inggris Pak. Tapi dengan bantuan translator, semoga bisa menjawab Pak ya. Berarti boleh nanti menjawab Pak. Gunakan software atau translator yang lain. Ya. Soalnya kadang saya gunakan juga handphone yang lain buat langsung bahasa itu kan. Boleh Pak. Mungkin Bapak juga mau Google Translate ya, monggo sih Pak. Ya, tapi kalau defaultnya kan kita yang kemarin saya tunjukkan ya, semoga dengan cara itu sudah cukup membantu dalam menjawab soal. Tapi kalau misalnya dirasa kok masih bingung ya, mungkin Bapak bisa dapat cari second opinion ya, mungkin Google Translate atau gimana ya. Dibalikan dulu ke bahasa aslinya, bahasa Inggris, kopas, pindahin Google Translate, baru coba ditelah Pak. Kalau misalnya yang dari Azure, dari yang bawaannya Microsoft Edge ini, yang Azure Translate-nya berasa Bapak kurang pas ya, silakan Pak, second opinion ke Google Translate misalnya, bisa. Baik Pak, terima kasih. Ya. Sambil saya coba melihat tadi di chat ada yang nanya, maaf. Oh, masalah speaker. Ya, ada materi yang speakernya nggak ada Pak ya. Ya, jadi sebenarnya yang speaker dan apa lagi tuh ya, satu. Teks
voice to text ya. Jadi sebenarnya yang speaker itu yang text to voice dan voice to text yang sudah sempat saya demokan di pertemuan awal itu sebenarnya add-on Bapak Ibu ya, fitur tambahan dari kita dan memang belum semua materi ada ya. Jadi ya akan pelan-pelan diperbaharui juga nanti di servernya Festo. Jadi harapannya semua materi ada fiturnya Pak. Ya. Belum lagi kan kemarin kalau sekarang kan di luar sana mungkin Bapak Ibu yang sering nonton YouTube kan sudah ada Pak fitur dubber ya, auto dub. Jadi kontennya bahasa Inggris tapi dengan fitur AI dub itu dia jadi suara bahasa Indonesia. Nah, harapannya nanti kalau engine itu sudah ready ya nanti bisa juga diimplementasikan di LX harusnya ya. Semoga. Jadi ya kalau yang Bapak Ibu lebih nyaman pakai voice mendengarkan dengan suara gitu ya dengan fitur auto dub begitu, semoga nanti lebih membantu lagi sih sebenarnya dalam proses belajarnya kita gitu ya. Jadi Bapak Ibu malas baca gitu ya, lebih suka mendengar, ya tinggal putar suaranya, dengerin aja penjelasan naratornya gitu ya, materinya lanjut. Ya semoga itu ke depan ya. Tapi kalau yang untuk menjawab pertanyaan kalau mungkin ya Bapak tidak menemukan ada speaker ya, berarti memang di materi itu belum ditambahkan Pak ya. Jadi ya mohon maaf, lanjut dengan yang model teks bawaannya dulu Pak ya. Yang fitur voice ya memang belum semua materi dipasangkan Pak ya. Menunggu update berkala juga dari server kita. Mungkin seperti itu Pak. Ada lagi Pak? Mohon izin bertanya, Izin Pak. bertanya, Pak. Ya. Boleh Bapak Imanugraha terdahulu untuk bertanya? Oke, Monggo, silakan. terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tawakal, Ibu Aulia. Halo, terdengar suara saya kah, Ya, Pak? dengar Pak. Oke, yang pertama berkaitan dengan achievement yang pertama ya Pak. Ini ada beberapa catatan yang saya dapatkan. Yang pertama, terus terang untuk penguasaan bahasa Inggris saya emang tidak terlalu bagus. Jadi kadang kita menggunakan translate ke bahasa Indonesia. Ya. Akan tetapi pas dibahas itu malah jadi ngawur. Kayak contohnya satu spring pas di pelajaran pneumatik itu kan Ringretan, ya, Pak ya. ini malah jadi musim semi. Musim Nah ini semi. berbagai Musim macam semi Bali. kata-kata yang membuat Iya, saya Pak. kok jadi kayak gini. Nah, oke, Iya. itu gambaran satu, catatan satu ya Pak yang ketika kita translate. Terus yang kedua berkaitan dengan sekarang saya sudah mulai pas assignment 1 juga ada tentang penggunaan graph ya Pak ketika bahasa pemrograman yang tidak bisa disamakan dengan PLC. Nah, yang menjadi ganjalan saya Pak, apakah ntar kita pertemuan Zoom yang saya kira sekarang itu kita belajar nih yang ada belajar tentang graph tag-nya. Yang kita misalkan per step dari mulai 1 sampai 2. Yang menjadi bukan jadi permasalahan ya Pak ya, tapi yang menjadi tantangan saya itu ketika belajar itu adalah inisialisasi Pak. Inisialisasi adanya SP gitu kan. Ketika kita tidak memahami, kita tidak buka parimbonnya, waduh ini apa lagi gitu. Nah ini yang menjadi keresahan Pak. Jadi ketika tidak diperkuat dengan pembelajaran ini loh, seperti kita Zoom biasa ketika ada pelatihan, ketika hanya izin Pak mengandalkan dari LMS ya, yang saya rasa untuk ketercapaian kita paham, kita mampu, punten bukan saya pesimistis, tapi saya rasa, aduh, sedangkan di sekolah juga banyak tuntutan sekarang juga saya lagi mengerjakan pembelajaran mendalam, tugas besok PPKS, jadi banyak itu. Wah, ini pengen bisa jadi sesuatu tantangan yang tersendiri Pak, itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini catatan saya,
untuk materi misalkan materi yang disampaikan di LMS sendiri, kalau bisa kadang ketika saya download itu kan tidak semuanya tercover. Apakah ada modul khusus yang diberikan untuk asesmen 1 sampai asesmen 2? Mungkin akan sama kan ada pertanyaan dengan yang lain-lain. Agar kita sebagai guru ini TOT-nya bisa training of trainer kepada rekan tuh. Sampai saat ini rekan-rekan juga tanya, mana materinya? Sudah dapat saja apa? Aduh, saya juga kadang dari LMS-nya saja gitu. Makanya pas lagi belajar juga saya lihatin nih kayak gini gitu, Pak. Jadi dan yang keempat nih, itu yang keempat karena masih banyak izin. Dan yang keempat itu berkaitan dengan ini permasalahan saya sih, Pak. Jadi ketika mau komplit itu padahal saya sudah mengisi, tetapi keterangannya tidak melakukan. Tapi saya balik lagi sampai itu berulang kali, tetap aja ketika udah di review, tetap aja belum komplit. Ya udah saya daripada ini ya udah dikompletin seperti itu, Pak. Terima kasih. Mohon maaf mengganggu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir tadi Pak, maksudnya yang dikompletin di gimana Pak ya? Itu mungkin publis itu Pak. Bantu jawab Pak. Jadi kita mengerjakan di assignment kan ada tugas. Ya. Halo Pak, terdengar nggih? Ya, Ya, dengar. ini kasusnya sama. Jadi mengerjakan tugas, tetapi tugas itu sudah kita jawab Pak, sudah kita confirm. Saya ingat itu punya saya itu salah gitu kan. Nah, lalu udah kan terakhir tuh sampai yang 100%. Nah, itu di halaman terakhir kan ada komplit gitu kan. Komplit ya, di atasnya tuh ada pernyataan yang menyatakan bahwa kita tuh ada satu yang belum selesai. Ketika kita klik yang merah itu balik lagi ke link tugas yang sudah kita kerjakan sebenarnya Pak. Jadi kita akhirnya kayak ngulang terus gitu loh Pak. Nah itu terus akhirnya saya sama kayak Bapak ini yang bertanya, itu akhirnya ya Bantu udah saya jawab nih kompletin Pak. aja gitu Pak. Itu sih masalah yang sama dengan Bapak yang barusan bertanya. Bantu jawab nih Pak ya. Gak apa-apa Pak ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Sama kejadian di saya, ternyata itu kita sudah 99% Pak. Ternyata kurang 1%. Ternyata umpan balik belum diisi, ngisi umpan balik tuh. Jadi sama saya juga apa nih 1% ini. Gitu. Gak taunya umpan balik. Jadi umpan baliknya diisi apa enggak tuh? Kalau enggak diisi emang balik lagi aja itu. Jadi permasalahannya di pengisian umpan baliknya yang belum terisi. Mungkin itu Pak. Yes. Terima kasih Pak. Iya Pak. Jadi ya coba bantu jawab ya. Ya kalau ada sebenarnya itu ya karena ini juga by system sebenarnya ya. Jadi dia cuman mengasih tahu Pak ya. Jadi memang kalau di page itu ada harus yang diisi atau di review atau di feedback atau gimana, mohon dikerjakan aja Pak. Ya karena dia sebenarnya by system jadi dia taunya oke, di halaman ini ada yang terskip, dia akan langsung balikin ke halaman yang dimaksud harusnya. Enggak, ini izin Pak, yang kasus itu Pak, itu seperti di pilihan ganda, soal pilihan ganda. Kita kan udah jawab itu. Ya. Nah, di pilihan ganda itu nggak ada umpan balik gitu Pak. Kita udah jawab, bahkan hasil correction-nya udah keluar juga. Tapi ketika di akhir, dia nggak dianggapnya belum menjawab gitu kan. Oh iya ini ya. Maaf Pak. Iya jadi atau mungkin ada yang kelewat dari. Jadi di awal awal pertemuan pertama saya sempat ngasih tahu tuh Pak. Jadi pilihan gandanya LX ini agak berbeda dengan pilihan gandanya gaya Indonesia. Ini pakai gaya Eropa Pak. Jadi dari 4 pilihan ganda nggak cuma satu yang benar Pak. Nggak cuma satu yang benar. Bisa 2, bisa 3. Ya, jarang ada yang bisa. Tapi, jarang ada yang kita kan ada correction-nya, benar salahnya. Nah, dia udah dikoreksi gitu kan. Berarti kalau kita salah ya udah salah gitu kan. Iya. Berarti kan udah ngerjain kita itu. Iya. Tapi masalahnya
dianggap belum mengerjakan gitu kan. Padahal penilaiannya kita sudah diberitahu kalau kita salah, tapi kita dianggap Oke. belum mengerjakan. Tapi endingnya Bapak tetap komplit ya? Komplit dengan catatan, artinya kita tekan aja komplit lagi gitu. Tekan aja Oh, ya. komplitnya, artinya lewatkan saja lagi, seolah-olah kayak itu. Ya, jadi saya juga lupa ingat. Satu juga karena kalau kuis itu kan dia ngirim informasi ke server Pak ya. Jadi nanti server yang verifikasi nilainya benar atau tidak. Takutnya memang ada sesuatu di koneksi, ya jadi responnya telat. Tapi yang penting sebenarnya di akhir itu ya mungkin dia butuh waktu Pak ya. Mohon maaf, mungkin dia butuh waktu untuk verifikasi pekerjaannya Bapak. Jadi nggak langsung kelihatan di waktu itu juga langsung tuntas ya. Jadi butuh. Tapi endingnya saya lihat Bapak selesai semua ya. Gimana Pak? Ya. Kalau alhamdulillah, cuma itulah kendalanya nanti Pak. Takutnya Oke. terjadi juga. Saya coba nanti cross check lagi Pak ya. Kalau untuk ada tas yang diverifikasi tapi itu isunya seperti belum dikerjakan. Saya ingatnya pernah karena ketika lagi nyoba ngerjain juga koneksi lagi jelek Pak ya. Saya udah klik, sudah submit. Tapi kok belum ada ini tanda bahwa progresnya tuh nggak nambah. Saya udah next beberapa halaman progresnya kok stuck ya atau gimana ya. Ya, nanti saya coba cross check juga Pak ya. Jadi nanti di assignment 2 kalau misalnya ada apa-apa ya nanti kita coba info di tengah jalan Pak ya. Coba bantu cross check juga dulu di Alex-nya. Ini masalahnya di mana? Ya. Mohon izin bertanya, Bapak. Oh, silakan Bu. Saya dari energi terbarukan. Materi dari diklat ini sangat menarik, tapi seperti yang disampaikan oleh Bapak siapa tadi ya, kendalanya Baik, Kak. di bahasa, Pak. Ya, kendalanya di bahasa Inggris. Jadi setiap halaman itu harus translate dulu, baru kita bisa memahami karena bahasa Inggris saya itu jauh dari bisa seperti itu. Nah, ya pertanyaannya yang pertama, apakah nanti di asesmen-asesmen berikutnya itu tetap menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Indonesia, Bapak? Kemudian untuk nanti evaluasi akhirnya, apakah juga menggunakan bahasa Inggris? Kemudian satu lagi, Pak. Kemarin ada beberapa soal yang saya terlewat mengerjakan, tapi sudah saya klik komplit, itu capaian pembelajarannya sudah 100%. Yes. Untuk untuk mengatasi kekurangan yang belum saya kerjakan itu masih bisa apa enggak? Saya cari-cari soalnya enggak ketemu. Terima Ya. kasih. Ya, Assalamualaikum. sama Bu. Ya, jadi untuk ke depan assignment selanjutnya dan tugas tes evaluasi secara default bahasa Inggris Bu. Bawaannya bahasa Inggris. Ya, nanti akan dibuka pertama kali bahasa Inggris. Tapi kalau Bapak Ibu butuh bantuan bahasa Indonesia, ditranslate lagi aja Pak, buat Bapak Ibu. Ya seperti ya tadi ada apa? Yang masalah translate tadi ada sempat tadi. Iya, Masih musim ada yang semi spring. spring return ya. Spring Ini jadi pneumatik harusnya nih. iya, Pak. Soalnya Masih ada yang kita miss ya. menggunakan translate itu bahasanya jadi aneh gitu loh, Pak. Seingat saya apa ini bergantung ke data pribadi ya. Saya pernah ngasih ini input masukan ke AI juga kalau spring return ini satu kata ini nggak boleh ditranslate. Ya itu sih informasi untuk diverifikasi spring return is not ini tapi memang jangan ditranslate spring return pegas pembalik di valve ya. Harusnya nggak ditranslate tapi dia masih translate ya jadi musim semi kembali. Aduh. Tapi kayaknya di Alexa saya udah nggak muncul ya. Apakah itu bersifat pribadi? Nanti saya coba cek lagi Pak Ibu ya. Ya terkait salah translate mohon maaf Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya memang Bapak Ibu dapat masih keliru bisa cari second pendapat lain di Google Translate ya Bapak Ibu ya. Silakan. Soalnya itu yang bawaan dari Alex yang bisa kita fasilitasi terkait bahasa ya. Jadi bawaannya AI
Azure, Microsoft Azure yang bisa yang sudah terintegrasi di LX-nya juga, Bapak Ibu ya. Ya, jadi kemudian tadi ya, translate tadi udah. Terus kalau yang masalah tugas, nah yang penting Bapak Ibu satu. Ibu tidak akan bisa buka lagi karena assignment-nya sudah selesai. Ya, tadi udah lihat di screen share saya ya. Ini sudah komplit yang sebelumnya. Jadi Bapak Ibu tidak akan bisa mengakses ini lagi karena sudah Pak, komplit. Nah, mohon izin. terkait yang gimana Bu? Jadi untuk semua pertanyaan, baik itu apa yang refleksi itu diisi ya Pak ya, bukan Yes, semuanya diisi gitu ya? diisi aja Bu. Oke. Pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa sih Bu. Isinya. Karena di kita juga ya. Yang penting Kecuali formnya diisi gitu ya. yang evaluasi orang Jerman, nah mungkin kami yang minta tolong ke Oke. Bapak Ibu, Bu, tolong ininya di bahasa Inggris biar di sana ngerti. Tapi kalau gitu ya aman Bu. Oke, iya terima Ya. kasih Pak, terima Ya. kasih. Terus yang terkait yang terskip, ya sebenarnya gini, Bapak Ibu ada ngerjakan di awal gitu ya, terus ke skip 1. Itu kalau secara sistem harusnya dia default-nya tugas yang ini tuh dianggap bukan tidak dikerjakan, dinolkan. Beda dengan yang skip, dia ngecek, wah ini udah dilewati beberapa kali nih. Dia kan deteksi sistemnya itu, oh ini tidak dikerjakan semuanya. Gitu. Beda dengan tidak dikerjakan, beda yang ya mungkin kelewat Bu ya. Kalau kelewat biasanya dia kasih cuma 0. Tapi kalau beda yang benar-benar skip, dia akan di assignment-nya itu keluarnya tidak keluar semua gitu. Jadi sebentar, saya coba tunjukkan, tapi semoga nggak keluar nama pesertanya ya. Saya takutnya nama pesertanya keluar. Enggak, screen share. Ada namanya. Jangan deh. Jadi kalau skip benar-benar loncat-loncat nggak ngerjain dengan yang Ibu ngerjakan kelewat. Itu kelihatan di kita kok, Bu. Jadi yang benar-benar skip itu, tapi misalnya dia skip banyak, terus ngerjain, terus skip lagi, itu di tempat kita kelihatan. Jadi dia nggak akan muncul semuanya. Jadi dari misalnya ada 7-8 tugas di materi itu, yang muncul cuma sekian. Bu ya, kelihatan kok Bu. Nah, saya mau tunjukin, cuman karena di sini ada namanya, jadi ya mohon maaf saya tidak bisa buka. Ada contoh yang terlihat yang kejadian di sini, tapi ya nggak apa-apa. Karena mungkin ini masih progres belajar juga, dan mungkin ya kita bisa ini juga ya. Mungkin bapak ibunya memang lagi sibuk juga atau gimana. Cuman ya gimana ya, karena sudah ikut kegiatan ini mau nggak mau ya kudu ngeluangin waktunya Bapak Ibu ya. Ya kita cuma bantu fasilitasi aja jadinya. Ya, terima kasih Pak. Izin bertanya Pak. Pak. Bapak Saya? Lukman Hadi silakan bertanya. Oke, siap. Matur nuwun. Pak Tawakal izin, mohon izin tadi Pak. Tadi kan sudah dibuka ya, di-spill juga yang renewable energy yang di progres belajarnya, mekatronik juga sudah. Tapi yang teknologi pneumatik sama hidrolik dereng Pak. Menawi saged ditampilkan lagi di Zoom-nya Pak. Belum ya? Saya sudah beberapa kali tadi. Sebentar Pak ya. Nggih. Ngapunten Pak. Langsung aja mungkin. Nggih. Tes. Soalnya kecil. Oh iya kecil ya Pak ya. Iya karena banyak Pak, lebar ya. Bentar Pak. Ups. Dilebarkan bisa Pak. Oh ya.
Nah, ke namanya Pak, enggak kelihatan nama. Oke. Bentar Pak ya, izin Pak ya. Oh, Pak. Oke. Oke, siap. Ya, kalau Wake 0% ini karena memang berarti di materi itu nggak ada kuis ya. Ya, jadi ini yang ada kuisnya, ada kuisnya. Tuh. Yang grup Flip Power ini apa pneumatik hidrolik ini yang benar-benar full tuntas semua pesertanya. Ya. Alhamdulillah Pak, barokah Pak. Terima kasih kepada Bapak Ibu grup pneumatik hidrolik ya. Oke. Bisa menuntaskan. Oke, siap. Bisa bergeser ke kanan Pak. Oke. Oke. Cukup. Ini itu full Pak ya. Oh, banyak Pak ya. Banyak Pak. Kita juga jadi Iya. ngelihatnya itu wow. Iya, ini sekelas kuliah S2 Pak ya. Oke. Oke, mantap Pak. Untung Matur kita nuwun nggak Pak. pakai ini. Ya, untung kita nggak pakai angka-angka ini untuk menilai Pak ya. Wah, kalau udah kepake, wah bingung Iya. udah rumusnya gimana. Oke. Ini skala kuliah S2 elektro Pak ini Pak. Matur nuwun Pak, tawakal matur nuwun. Sama-sama Pak. Ya. Ada lagi mungkin Mbak Aulia Untuk gimana? Bapak Andi Afandi, silahkan bertanya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Izin Pak bertanya, Pak Tawakal. Suara Monggo saya Pak. kedengar? Ya. Terkait dengan cara belajar ini Pak, saya kan terkait dengan materi itu, kadang soal itu kan ada di tengah-tengah jalan Pak, di tengah-tengah materi. Kalau umpamanya gitu ya, caranya dipelajari dulu sampai selesai, sampai sumari, sampai ringkasan gitu ya. Terus balik lagi ke pertanyaan yang di depan, apakah itu dibenarkan atau gimana itu Pak? Terima kasih. Boleh. Gimana Atau Pak? Bapak mau kalau Bapak mau uji nyali ya, bahasanya uji nyali jadinya ya. Iya. Ya, ikuti dari awal Pak. Jadi kuis itu sebenarnya buat lebih ke tes pengetahuan aja Pak, nggak harus benar atau enggak sebenarnya ya. Oh, Tapi iya. sebenarnya kalau udah levelnya sebenarnya kalau di Alex kita kan level beginner gini gitu Bapak Ibu ya. Iya. Ya, jadi kalau kita mau benar-benar menilai materi assignment-nya kita mau nilai berdasarkan nilai juga itu bisa dengan memasukkan nilai-nilai dari yang kuis-kuis tadi ya. Itu sebenarnya bisa. Cuman kan di sini kita tidak terapkan. Oh, iya. Ya. Jadi proses belajarnya kalau Bapak Ibu di sini kita bolehkan aja Bapak Ibu mau lanjut dulu sampai belakang terus mau ngerjakan kuisnya belakangan boleh. Makanya harusnya di minggu awal kemarin Bapak Ibu kita terserah Bapak Ibu mau ngerjakannya gimana. Pokoknya materi kayak gini, Bapak Ibu mau lurus aja ngikutin alurnya boleh, mau bolak-balik boleh. Ya, karena di sini Bapak Ibu belajar juga. Jadi kalau agak takut juga nilai kuisnya jelek, ya itu silakan. Jadi mau ke depan dulu terus nanti mundur. Boleh. Bukan lebih ketakut sih supaya karena ini kan supaya kalau saya mikirnya gini Pak, supaya utuh dulu pengetahuannya gitu baru ternyata yang dimaksud itu tuh itu gitu Pak. Gini nggak masalah Pak sebenarnya nggak masalah. Siap, Mau kayak Pak. gitu Makasih. boleh. Bapak Ibu mau gaya menguji diri gitu ya. Jadi jalan ketemu soal jawab aja dulu. Enggak, lanjut aja. Boleh. Oh, siap. Yang penting Bapak Ibu progresnya ada. Iya, siap. Makasih Pak Tawakal. Ya Pak. Ya. Yang penting jangan dikonfirm dulu Pak ya. Boleh juga gitu. Jadi pilih dulu. Iya. Next dulu Pak ya, jangan konfirm dulu. Pilih dulu. Kalau sudah dikonfirm nggak bisa. Tebak dulu, next dulu. Nanti udah ketahuan jawabannya, pindah, confirm. Benar. Ya. Itu jadi opsional cara belajar aja sih Pak sebenarnya ya. Karena Alexa-nya bisa, yaitu Bapak mau pakai metode belajarnya gimana, begini ya, yang disediakan sama Manifesto. Bahkan ya itu tadi bedanya masalah pilihan ganda aja,
Yang benar tuh bukan cuma 1, bisa 2, bisa 3. Jarang ada benar semua. Paling banyak 3 yang benar. Pak, satu lagi Pak, mungkin Pak, bertanya Pak. Enggak, Pak. Kalau untuk simulasi itu ternyata nggak bisa di ini ya Pak, nggak bisa di download gitu Pak ya? Simulasi. Ada gerakan gitu Pak, Iya. video gitu tuh. Itu kalau Harusnya di download kan nggak bisa, tetap harus Oh, PDF ya. di-download. Heeh. Ya, cuman bisa diputar di LX-nya aja, Pak. Oh gitu ya. Ya, karena ini ya sebenarnya itu karena kontennya video itu kan sebenarnya property by Vesto juga, Pak ya. Iya, Jadi iya. tidak untuk dipublikasi, cuman kalau nggak tahu kalau Bapak Ibu ketemu caranya ya saya coba tutup mata. Oh iya, siap. Ya, kita Ya. tahunya itu property by Vesto, jadi ya semua di dalam LX saja, Pak. Kecuali yang materi itu masih ada opsi ekspor, berarti masih boleh. Oh iya, siap, siap. Makasih Pak. Saya tutup mata kalau Bapak udah ketemu caranya. Ada lagi Bapak Ibu? Atau kita cukupkan pertanyaannya atau kalau ke depan ada pertanyaan boleh Bapak Ibu ya ditampung di grup, jadi nanti kita di info juga kalau misalnya di tengah jalan Bapak Ibu ada bingung, monggo Bapak Ibu ya. Ya harapannya Bapak Ibu bisa ngerjakan assignment 2 yang baik, nilainya penuh lagi. Jadi ya menghadapi menghadapi tes evaluasi bisa tuntas semua ya. Ya itu jadi ya kalau di renewable energy dominan soal-soalnya itu assignment 2. Sebagian kecil dari assignment 1. Itu kisi-kisi dari saya aja Pak, Bapak Ibu ya. Jadi selamat belajarnya agak lebih di ini ya yang di renewable energy 2 Bapak Ibu ya. Kalau yang mekatronik dan pneumatik wah saya kurang tahu. Bagaimana? Itu aja. Izin bertanya Pak Tawakal sedikit aja. Enggak Pak, silakan Pak. Terima kasih Bapak. Saya dari pneumatik dan hidrolik Pak. Ya, Pak. Mungkin tadi sudah dari Bapak Ibu yang lain sudah menanyakan hal yang sama yang ingin saya tanyakan, yaitu tentang di menelaah materi yang diberikan dari LMS itu saat sebelum saya menelaah apa maksudnya itu saya harus menata dulu. Jadi translatannya itu sebenarnya amburadul. Jadi sebelum saya memahami saya harus menata dulu bahasa Indonesia biar bisa seperti yang ditangkap. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah mengerjakan kuisnya ya. Mengerjakan kuisnya sama. Jadi sebelum saya harus menjawab, ditranslate dulu, dan translatannya itu harus ditata dulu. Maksudnya seperti apa ini? Jadi ada kata-kata yang memang sulit untuk dicerna. Itu Pak. Itu. Terus yang ketiga, sekali lagi kami belum bisa melihat hasil dari segmen 1 untuk yang pneumatik dan hidrolik. Mohon kiranya Pak Tawakal bisa menampilkan hasil segmen mungkin kalau boleh. Karena untuk kami telah ditunggu aja Bapak. Pak Tawakal, terima kasih. Ya. Kalau yang nilai yang tadi saya tampilkan ditunggu aja Pak ya. Nanti kita kirim kok buat jadi review Bapak Ibu ya. Oh, siap Bapak. Ya. Jadi nggak perlu, kayaknya agak capek juga kalau Bapak Ibu harus nge-screenshot juga ya nanti di layar kayak gini. Ya, nanti kita coba profile aja. Terima kasih Pak Ya, Tawakal. jadi review aja ya. Sama-sama Pak. Ada lagi, Ibu? Izin bertanya, Pak. Enggak, Pak? Iya, Pak. Baik. Saya Yusuf Budi Pamungkas dari SMK Leonardo Klaten untuk pelatihan rekayasa mekatronika, Pak. Ya, kebetulan asesmen saya yang pertama kan masih kurang 3 topik yang terakhir. Nah, apakah bisa diperpanjang nanti sampai jam 12 malam, Pak? Kalau tidak bisa, begini Pak. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Ya. Lalu kan masih ada asesmen yang kedua. Nah, dengan strategi mungkin saya akan merubah
strateginya begini, saya akan mempercepat di assessment yang kedua, dan jika masih ada waktu untuk melanjutkan sebelum mengerjakan tugas selanjutnya setelah assessment yang kedua, lalu saya minta dibukakan akses assessment yang pertama supaya saya juga butuh pengetahuan. Apakah itu masih bisa dimungkinkan, Pak? Terima kasih. Ya, jadi mohon maaf Pak karena sudah jadi kesepakatan bersama kita di tim di sini. Jadi yang assignment 1 yang sudah dituntaskan harusnya hari Senin kemarin itu dan kita extend ya sampai tadi siang itu sudah tidak bisa dibuka dulu Pak ya. Jadi Bapak Ibu harapannya karena ya ini bukan harapan nah yang jadi kepikiran kita itu kalau misalnya masih ada materi 1 ya Bapak Ibu ya kayak gini ya. Jadi ada yang belum tuntas di materi 1 jadi Bapak Ibu pikirannya bercabang gitu. Harusnya fokus ke assignment 2 dan persiapan ujian ya. Jadi malah wah gimana gitu, aduh saya harus balik lagi ke assignment 1, nggak bisa gitu. Jadi itu juga yang sempat kita pikirkan kemarin Bapak Ibu, kita juga di sini diskusikan gimana metode yang baik, yang ibaratnya tidak memberatkan Bapak Ibu juga. Cuman memang ya karena aspeknya kita mau lihat per assignment ya, kita mengharapkan Bapak Ibu jadinya lebih belajarnya fokus ke assignment yang diberikan dulu. Ya, jadi yang 1 udah selesai ini udah ditaruh dulu, Pak. Jadi Bapak Ibu sekarang fokus ke assignment 2 dulu ya, untuk guna persiapan ujian juga. Takutnya kalau misalnya Bapak Ibu bolak-balik, takutnya juga nanti nggak terganggu, waktunya nggak dapet. Ya walaupun sebenarnya kalau waktu kita nyusun itu materinya sebenarnya Bapak Ibu waktunya kan 25 jam ya, dalam 5 hari ya. Itu total course-nya itu di bawah itu. Jadi memang Bapak Ibu tidak harus ya bahasanya sehari, kalau 5 hari kan 5 jam ya, 25 jam ya. 25 jam 5 hari berarti 5 jam 1 hari. Kita nggak mau apa sih bahasanya, benar-benar Bapak Ibu on di laptop atau di gadgetnya itu 5 jam di situ, kita enggak. Jadi kita susunkan materi compact di bawah itu. Jadi memang Bapak Ibu punya waktu free juga. Jadi memang di hari itu cuma bisa sejam, terus atau Bapak Ibu pagi nyicil, terus nanti tengah malam nyicil sejam masing-masing, monggo. Yang penting begitu di hari H deadline materinya tuntas. Ya, jadi fokus ke assignment dulu Bapak ya. Nanti kalau misalnya untuk setelah kegiatan ini selesai mungkin atau gimana, Bapak Ibu butuh materi yang untuk assignment 1 2-nya kita coba nanti kita tampung dulu. Karena itu tadi di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tadi sudah dijawab. Karena untuk menyiapkan materi dari LX-nya ini butuh waktu dan itu karena dia ngerekap slide demi slide ya Pak ya, banyak. Ya kita dari tim juga butuh waktu. Jadi ya kita tampung dulu, semoga bisa harapannya itu bisa kita provide ya di akhir. Let's see Bapak Ibu ya. Ya itu kita coba usahakan juga. Baik, Baik, terima terima kasih. kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih buat Bapak Ibu yang bertanya. Untuk selanjutnya, pertanyaannya bisa disampaikan di grup dulu ya, Bapak Ibu. Nanti pertanyaan akan kami tampung, akan kami sampaikan ke Bapak Eka dan Bapak Tawakal. Sebelum penutupan, Bapak Ibu apakah boleh on kamera dulu untuk saya ambil tangkap layarnya untuk data dokumentasi. Siap, Bu. Siap, siap. Baiklah. Baik, untuk slide pertama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3.
Slide keempat. Slide keempat nggak ada yang mau nyalain kamera ya Bapak Ibu? Baiklah Bapak Ibu, sekian untuk pelajaran hari ini. Terima kasih untuk Bapak Eka dan Bapak Tawakal. Boleh keluar Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu waktunya. Selamat melanjutkan assignment-nya Bapak Ibu ya. Kita ketemu lagi di assignment berikutnya, review berikutnya. Selamat sore. Terima kasih. Selamat Terima sore. kasih Pak Bye. Tawakal dari tim panitia besok. Sehat selalu. Semangat, Good luck, energi Pak. terbarukan semuanya. Halo. Semangat Pak. Sehat. Terima kasih banyak Pak. Ya, semangat, Sehat energi selalu terbarukan. semuanya. Semangat, gas, gas. Izin lift, Pak. Izin lift. Cek, cek, cek. Assalamualaikum. Terima kasih izin keluar. Izin live. Dengan Terima kasih, izin live. izin Pak live, Ibu, terima Pak. kasih.